Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Amalia Pernamasari, saya sendiri Melisa Anggraini, Septiani Widi Anggraini. Di sini kami akan membahas materi dengan judul analisis regresi dengan dosen pengampu Ibu Mustikawati MPD. Adapun pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian analisis regresi. Yang kedua, tujuan dan kegunaan. Yang ketiga, jenis-jenis. Yang keempat, langkah-langkah. Yang kelima, contoh. A. Pengertian analisis. Analisis regresi merupakan metode statistik yang amat banyak digunakan dalam penelitian. Istilah regresi pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1886. Galton menemukan adanya hubungan bahwa orang tua yang memiliki tubuh tinggi memiliki anak-anak yang tinggi pula. Orang tua yang pendek memiliki anak-anak yang pendek. Kendati demikian, ia mengamati bahwa adanya kecenderungan tinggi anak cenderung bergerak menuju rata-rata tinggi populasi secara menyeluruh. Secara umum, regresi adalah studi mengenal ketergantungan satu variabel atau variabel tak bebas atau variabel respon dengan satu atau lebih variabel bebas atau variabel penjelas. Hasil dari analisis regresi merupakan suatu persamaan, yaitu persamaan matematika. Persamaan tersebut digunakan sebagai prediksi. Dengan demikian, analisis regresi sering disebut dengan analisis prediksi. Persamaan regresi adalah suatu persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel, yaitu hubungan keterkaitan antara satu atau beberapa variabel yang nilainya sudah diketahui dengan satu variabel yang nilainya belum diketahui. Sifat hubungan antara dalam persamaan merupakan hubungan sebab akibat. B. Tujuan dan kegunaan analisis regresi. Analisis regresi dalam statistik adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Analisis regresi adalah salah satu analisis yang paling populer dan luas pemakaiannya. Hampir semua bidang ilmu yang memerlukan analisis. Adapun beberapa tujuan penggunaan analisis regresi antara lain yaitu 1. Membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasari pada nilai variabel bebas. 2. Menguji hipotensi karakteristik dependensi. 3. Untuk meramalkan nilai-nilai variabel bebas dengan didasarkan pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. C. Jenis-jenis analisis regresi. Yang pertama ada analisis regresi linier, lalu ada logistik, polinominal, bertahap, dan analisis regresi Ritge. D. Langkah-langkah analisis regresi. Yang pertama, tentukan tujuan dari melakukan analisis regresi linier sederhana. Yang kedua, identifikasikan variabel faktor penyebab. Lalu, lakukan pengumpulan data. Hitung X kuadrat, Y kuadrat, XY, dan total dari masing-masingnya. Lalu, hitung A dan B berdasarkan rumus. Buat model persamaan regresi linear sederhana. Lalu, lakukan prediksi untuk peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Sebagai contoh, ada seorang mahasiswa ingin melakukan analisis regresi terhadap data hasil penelitiannya yang berjudul Hubungan Antara Motivasi dan Hasil Belajar KKPI di SMA X. Pertanyaan penelitiannya sebagai berikut. Apakah hasil belajar KKPI dapat diprediksi dari motivasi, atau apakah terdapat hubungan fungsional antara motivasi dan hasil belajar KKPI? Dapat kita lihat pada slide data penelitian, di situ ada uji kelinieran dan keberartian regresi hipotesis yang diuji. Lalu ada langkah-langkah pengujian hipotesis. Langkah 1,
Gunakan data X dari yang terkecil sampai yang terbesar, diikuti oleh data Y. Kemudian dapat kita lihat dari tabel berikut. Langkah kedua, menghitung jumlah kuadrat. Jadi kesimpulannya adalah analisis regresi ini berbeda dengan analisis korelasi. Jika analisis korelasi digunakan untuk melihat hubungan dua variabel, sedangkan analisis regresi digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Dalam analisis regresi harus berskala interval atau rasio. Ada dua macam linearitas dalam analisis regresi, yaitu linearitas dalam variabel dan linearitas dalam parameter. Yang pertama, linear dalam variabel merupakan nilai rata-rata kondisional variabel tergantung yang merupakan fungsi linear dari variabel bebas. Sedang yang kedua, linear dalam parameter merupakan fungsi linear parameter dan dapat tidak linear dalam variabel.